warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Ikhwan fillah, pada pertemuan terakhir kita akan membahas kesalahan di dalam selawat. Di antaranya adalah selawat dengan mengucapkan Assalamu alayka ayuhan nabi. Yang benar adalah Assalamu alayka, Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, yaitu dengan mengganti dhamirul khitab kepada dhamir ghaib. Assalamu alayka ayuhan nabi diganti menjadi Assalamu ala nabi. Dan penggantian ini berdasarkan riwayat-riwayat dari para sahabat. Di antaranya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia menyebutkan di akhir riwayat bahwasanya wa huwa baina bahranaina falamma qubida qulna assalamu ala nabi. Kami mengucapkan hal itu, yaitu Assalamu alayka ayuhan nabi, ketika beliau berada di tengah-tengah kami. Dan ketika beliau wafat, yaitu setelah beliau wafat, maka kami pun membaca Assalamu ala nabi, Assalamu ala nabi. Demikian pula riwayat-riwayat lainnya dari para sahabat, antaranya Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan hal yang sama. Bahkan Atha rahimahullah menyebutkan bahwa sahabat kami yaqulun wan nabiyyu hayyun assalamu alayka ya nabi falamma mata qalu assalamu ala nabi. Bahwa para sahabat dahulu mengatakan ketika Nabi masih hidup assalamu alayka ya nabi. Namun sudah beliau wafat, maka mereka yaitu para sahabat membaca Assalamu ala nabi. Demikian yang dikatakan. Nah, oleh karena itulah Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan zahir bahwasanya mereka mengucapkan Assalamu alayka ayuhan nabi fi hayatin nabi, ketika beliau masih hidup. Kalau mata nabi, nah ketika Rasul sudah wafat, syaraful khitab wa dzakaruhu bi lafzil ghaibah. Mereka meninggalkan dhamir khitab yaitu alayka. Lalu mereka menyebutkan dengan dhamir ghaib yaitu Assalamu ala nabi. Jadi ini merupakan kesalahan pertama di dalam tasyahud. Kesalahan yang kedua adalah menambahkan lafal sayyidina. Lafal sayyidina tidak ada di dalam riwayat manapun yang menyebutkan tentang salawat. Tak ada satu riwayat pun yang sahih yang menyebutkan tambahan sayyidina di dalam salawat. Ada sebuah hadis tapi hadisnya maudhu, ya, yang menyebutkan hal ini. Atau di sana ada bahkan perintah untuk tidak mengucapkannya, namun hadisnya maudhu. Dan tidak ada satupun dari riwayat-riwayat yang ada yang menambahkan lafaz sayyidina. Sementara salawat adalah ibadah, doa, zikir yang tidak boleh kita tambah-tambahi dan tidak boleh juga dikurang-kurangi. Jadi harus seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama juga tidak menggunakan hal ini di dalam selawat-selawat yang mereka ucapkan. Ya, di antaranya adalah Al-Imam Syafi'i. Beliau adalah orang yang paling mengagungkan Rasulullah. Namun di dalam kitabnya beliau tidak menyebutkan lafal sayyidina di dalam salawat. Beliau mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad.
Jadi tidak perlu penambahan sayyidina di dalam salawat. Walaupun Rasulullah adalah sayyidu waladi Adam. Beliau adalah sayyidu waladi Adam. Dalam hadis Nabi mengatakan ana khatamun nabiyyin wa ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penutup para nabi dan aku adalah penghulu para manusia. Baik, kemudian kesalahan yang berikutnya adalah mencampur aduk sirah tasyahud dan salawat. Mencampur aduk sirah salawat, yaitu mencampur antara satu doa salawat, satu bentuk salawat dengan bentuk yang lainnya, hingga keluar ataupun berubah dari lafal dan sirah salawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak boleh, karena ibadat al-aslu fil ibadat at-tauhid. Hukum asal di dalam ibadat adalah tauhid, yaitu dilarang, tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh ditambah-tambah dan dikurang-kurang, kecuali berdasarkan dalil. Wala yajuz ziyadah wala nuqsan. Tidak boleh ditambah-tambahi dan tidak boleh juga dikurang-kurangi. Dan tidak boleh mencampur adukkan menjadi satu. Ya, satu doa dibaca sesuai dengan riwayat yang sampai kepada kita. Ya, sesuai dengan riwayat yang sampai kepada kita. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW telah mengajarkan beberapa bentuk salawat. Disebutkan di situ, di antaranya adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kedua adalah riwayat yang ada lafaz salawat lainnya. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamid. Nah, ini beberapa bentuk ya, ada beberapa bentuk salawat-salawat yang lainnya yang dicantumkan dalam nama. Dan dalam hal ini tidak boleh menggabungkan yang satu dengan yang lain atau mengurang-uranginya. Misalnya yang pertama, innaka Hamidum Majidnya dibaca sekali saja. Ya, kebanyakan seperti itu ya. Innaka Hamidum Majid dibaca satu kali saja. Atau dalam salawat yang pertama dia tambahkan fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi tidak semua lafaz salawat ada tambahan fil alamin. Ya, kalau kita lihat itu fil alamin hanya ada pada salawat yang kedua ya. Adapun yang pertama tidak ada fil alamin. Nah, sebagian orang ada yang mencampur adukkan, menyebutkan menyatukannya dalam satu sirah salawat. Dan ini salah, ya, tidak boleh. Karena yang namanya doa itu adalah tauqifiyah, tidak boleh kita menambah-nambahinya dan tidak boleh dikurang-kurangi. Waqad hajara an-nas as-salat an-nabawiyyah at-tauqifiyah. Namun sayangnya kebanyakan manusia meninggalkan salawat nabawi yang sesuai dengan nama atau yang tercantum dalam nama. Waktu salawat ala ghairiha, lalu mereka menciptakan salawat-salawat baru atau mencari salawat-salawat yang lain, sebagian menambahkan, sebagian mengurangi. Ya, ada pula yang berkeyakinan anna ghairaha anfa'u minha. Bentuk salawat yang lain lebih bagus, lebih bermanfaat daripada salawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah kaum muslimin berhati-hati terhadap sikap meninggalkan ya salawat Nabi yang maksur, ya salawat yang maksur. Wa min hadzal qaul fa Muhammadun anfa'ul khalqi wa anfa'uhum wa fi'luhu arfa'ul af'al wa anfa'uha wa qawluhu arfa'ul aqwal wa anfa'uha. Dan oleh karena itu kita harus meyakini bahwasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk hamba yang paling tinggi derajatnya dan yang paling banyak manfaatnya. Perbuatan beliau adalah perbuatan yang paling tinggi derajatnya dan paling bermanfaat. Demikian pula perkataan beliau paling tinggi kedudukannya dan paling bermanfaat. Dan salawat beliau adalah salawat yang paling fasih. Kalaupun ada yang, kalaulah misalnya ada seorang muslim atau seorang ya kita katakan manusia beranggapan bahwa salawat yang diciptakannya itu lebih mengagungkan Nabi karena dia mengumpulkan
banyak sifat yang terpuji bagi Rasulullah di dalam salawat itu, niscaya dia telah melakukan suatu kesalahan besar. Walaupun dia kumpulkan pujian-pujian yang banyak dalam untuk Nabi di dalam salawat yang diciptakannya itu. Ya, walaupun demikian dia tetap dinyatakan bersalah dan melakukan suatu kesalahan yang sangat besar. Dan dia tidak tergolong orang yang memuji Nabi. Ya, bisa saja kita kumpulkan sifat-sifat yang mulia bagi Nabi, kita ciptakan sendiri, kita karang sendiri salawat yang panjang atau yang pendek, kita sebutkan di situ puji-pujian terhadap Nabi, ya, sifat-sifat yang terpuji bagi Nabi, kan begitu ya? Di dalam salawat beliau itu, di dalam salawat yang kita ciptakan, ya. Niscaya, ya, salawat yang kita ciptakan itu ya, tidak lebih fasih, tidak lebih baik daripada salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan salawat yang kita ciptakan itu tergolong salawat yang bid'ah dan salah. Karena Rasul mengatakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa ba'da an arafna anna as-salata 'ala an-nabi ibadah wa annaha tawqifiyah, faqad sara wajiban 'alaina an nusalli 'ala an-nabi bima thabata anhu min al-alfaz was salawat al-ibrahimiyah as-sahihah. Nah, setelah kita mengetahui bahwa salawat atas Nabi ini adalah ibadah dan sifatnya tauqifiyah, maka wajib bagi kita untuk mengucapkan salawat ini berdasarkan lafal yang sahih dari Rasulullah SAW, berdasarkan salawat Ibrahimiyah, salawat yang sahih sampai kepada kita. Wala yajuzu lana az-ziyadah 'alaiha, tidak boleh kita tambah-tambahi darinya, au ikhtira' siyaghin jadidah, atau membuat lafal-lafal dan surah-surah baru bagi salawat-salawat tersebut. Karena fi dzalika istidrakan 'ala sahib syariah alladhi umirna bi ta'atihi wa hubbihi. Karena hal itu termasuk istidrak, artinya kita mengoreksi, ya, menggugat, melakukan koreksi terhadap sahib syariah, yaitu pemikul syariat ini, pemilik syariat ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana justru kita telah diperintahkan untuk mentaati beliau dan mencintai beliau. Nah, demikian ya kaum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, jadi tidak ada satupun yang boleh menambah-nambahinya ataupun mengurang-uranginya. Baik. Fakama annahu la yajuzu lana an nazid fi tashahhud atau an nastabdil bihi alfaz ukhra. Seperti halnya kita tidak boleh menambah-nambahi tasyahud, yaitu lafal tasyahud, atau kita menggantinya dengan lafal yang lain. Kadzalika la yajuzu ziyadah 'ala shalawatil ibrahimiyah. Demikian pula tidak boleh memberikan tambahan dalam salawat-salawat Ibrahimiyah atau menggantinya dengan lafal yang lain. Karena kullan min at-tasyahhud was salat al-ibrahimiyah tauqifiyun. Karena keduanya, baik itu tasyahud maupun salawat Ibrahimiyah, adalah perkara tauqifi. Haddadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ila dzalika, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan ya tentang bagaimana cara mengucapkan tasyahud dan salawat ketika beliau ditanya tentang hal itu. Wa huwa la yaqtaru ila al-ahsan wal a'lamu thawaban. Dan beliau tidaklah mungkin kecuali memilih kecuali yang terbaik dan teragung thawabnya, yaitu pahala. Ya, jadi yang dipilih oleh Nabi dan diajarkan oleh Nabi kepada umatnya adalah lafal yang terbaik, adalah lafal yang paling agung, paling tinggi nilainya, nilai pujiannya, dan lebih banyak pahalanya. Ya, karena itulah yang beliau pilih untuk kita. Jadi tidak boleh kita tukar-tukar dengan yang lain, demikian. Ya, tidak menambahkan lafal sayyidina ataupun yang lain. Lalu bagaimana jika ada yang mengatakan, lalu mengapa kita ganti Assalamualaikum ayuhan Nabi dengan Assalamu ala Nabi? Bagaimana jawabannya? Ya, tadi kalian mengatakan bahwasanya salawat Ibrahimiyah ini tidak boleh ditukar-tukar, diganti-ganti, dirubah-rubah, ditambah dan dikurangi.
Lalu kenapa kalian salafiyun mengganti assalamu alayka ayyuhan nabi dengan assalamu ala nabi? Gimana? Nah ini mungkin akan ditanya oleh mereka, khususnya orang yang berseberangan dengan ahlu sunnah. Mereka akan menggugat kita dengan pertanyaan seperti itu. Bagaimana kira-kira jawabannya? Ya. Ada riwayat dari sahabat. Baik, jadi kita katakan kepada mereka bahwa perubahan itu bersumber dari sahabat. Ya, perubahan itu bersumber dari sahabat. Yang menukar dan mengganti itu adalah sahabat. Yang meriwayatkan dan menyampaikan kepada kita ya salawat Ibrahimiyah tersebut, yang tanpa melalui mereka tidak akan mungkin salawat Ibrahimiyah itu sampai kepada kita, dan mereka sendiri yang mengganti lafaz itu dengan lafaz yang lain. Itu menunjukkan bahwa penggantian itu adalah penggantian yang sah dan hukumnya marfu. Ya, hukumnya apa? Marfu. Dan itulah yang disebut oleh para ulama ya, mauqufan lafzan wa marfu'an hukman. Mauquf lafalnya maksudnya adalah riwayat itu riwayat yang mauquf dari para sahabat, yaitu perkataan Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lainnya, namun hukumnya apa? Marfu. Jadi tidak keluar dari perkataan kita bahwa salawat itu sifatnya tauqifiyah karena dia ibadah, tidak boleh ditukar dan tidak boleh diganti. Ya, karena ini juga berasal dari nas. Ini juga berasal dari wahyu. Nah demikian. Jadi hukumnya apa? Marfu. Ya, ada beberapa indikasi, tanda-tanda dan alamat menunjukkan bahwa ini hukumnya marfu. Yaitu pertama, tidak ada sahabat-sahabat yang mengingkarinya. Tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya. Dan telah menjadi kesepakatan di antara mereka. Apalagi para tabi'in meriwayatkan hal itu. Dan tidak ada yang meriwayatkan pendapat yang berseberangan dengan itu. Ya, tidak ada yang meriwayatkan pendapat yang berseberangan dengan itu. Jadi ini semacam ijma. Apa? Ijma ya di kalangan sahabat, dan ijma'nya sahabat itu hujjah. Karena umat Muhammad tidak akan bersatu di atas kesesatan selama-lamanya. La tajtami'u ummati ala dhalalatin abada. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan selama-lamanya. Ya, tidak akan mungkin mayoritas kaum muslimin sepakat atas sebuah kesesatan. Ya, mengganti Islam namanya bukan Islam lagi. Tidak mungkin. Nah, demikian. Baik. Nah, kemudian yang kedua, yaitu indikasi pertama. Indikasi yang kedua adalah bahwa penggantian itu semakna dengan apa? Dengan ruh syariat. Yaitu apa? Ya, untuk menghindari khitab kepada orang yang sudah mati. Ya, khitab kepada orang yang sudah mati. Permintaan atau khitab kepada orang yang sudah mati itu bisa menjurus kepada at-tawassul ilal amwat, bertawassul kepada orang yang sudah mati. Dan ini disinggung oleh Syekh Al-Albani di dalam sifat salat Nabi ya. Nah, demikian. Ini indikasi yang menguatkan bahwa penggantian itu adalah penggantian yang sahih secara riwayat maupun makna. Apa? Secara riwayat maupun makna. Nah, demikian kan itu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Berbeda dengan penambahan sayyidina. Beda kasusnya. Kalau dia mengatakan, wah kalian boleh menambah dan mengurangi. Kalau begitu kenapa kalian salahkan kami yang mengatakan atau menambahkan sayyidina? Bukankah Nabi juga mengatakan ana sayyidu waladi Adam? Apa jawaban kita? Hah? Apa jawabannya kira-kira? Sahih hadis sahih. Ana sayyidu waladi Adam. Wa Adam min turab. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Wa ana sayyidu waladi Adam. Semua kalian berasal dari Adam, Adam dari tanah. Dan aku adalah penghulu anak Adam, kata Nabi. Nah, ada pernyataan dari Nabi bahwasanya beliau adalah sayyid. Ya, sayyid kita, sayyid waladi Adam.
Nah, lalu apa jawaban kita jika mereka mengatakan sebagaimana kalian menambah atau mengurang, maka biarkan kami menambah. Lafal sayyidina karena ada dalilnya juga. Apa jawaban kita? Kita katakan bahwasanya dalil yang kalian gunakan itu tidak pada tempatnya. Ya, karena Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam bukan dalam konteks lafal tasyahud atau lafal salawat. Bukan dalam konteks menjelaskan sighah salawat. Ya. Dan tidak ada dalam sighah salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penambahan lafal sayyidina, dan tidak juga riwayat yang dinukil dari para sahabat tabi'in sampai sekarang ini. Bahkan ya, sebagaimana para ulama juga tidak ada yang menambahkan sayyidina di dalam salawat-salawat yang mereka ucapkan. Ya, jadi ini tidak mendukung perkataan kalian. Nah, demikian. Jadi penambahan itu tidak pada tempatnya. Ya, karena Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam bukan dalam konteks menjelaskan sighah salawat. Nah, demikian. Itu jawaban kita. Jadi yang kalian tambah-tambahkan itu adalah murni penambahan yang tidak berdasar, yang tidak berdalil. Nah, demikian. Jadi termasuk bid'ah. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Fal yakun hadafuna daiman al-ittiba' wal nahdar al-ibtida'. Hendaklah tujuan kita yang utama dan selalu adalah al-ittiba', yaitu mengikuti sunnah, wal nahdar al-ibtida', dan hendaklah kita berupaya untuk menjauhi al-ibtida', yaitu perbuatan-perbuatan bid'ah. Al-khairu kulluhu fi ittiba'i man salaf wasyarru kulluhu fi ibtida'i man khalaf. Kebaikan itu adalah pada nilai ittiba kepada generasi salaf, dan keburukan itu adalah pada perbuatan bid'ah yang dibuat oleh orang-orang yang datang kemudian. Qultu wa qad min al-khata'i qawlu ba'dihim fi awwal tashahhud. Demikian pula kesalahan sebagian orang yang membaca di awal tasyahud bismillah. Jadi tambahan bismillah di awal tasyahud. Ya, mungkin enggak tahu di sini ada atau tidak, tapi ada yang mengucapkan seperti itu, yang memulai tasyahudnya dengan apa? Bismillah. Nah, ini tidak ada riwayatnya. Demikian pula menambah di akhirnya as'alullah al-jannah wa a'udzu billahi minan nar di akhir tasyahud. Ini juga tidak ada. Ya, tidak ada riwayatnya dari Rasulullah. Wa ba'duhum yaqulu hadza min at-taslim. Sebagian mengatakan bahwasanya ini termasuk taslim, dan akan dijelaskan nanti ya, di akhir ya pasal ini bahwasanya hal itu tidak ada riwayatnya. Imam Muslim di dalam At-Tamyiz mengatakan, "Wa qad ruwiya at-tashahhud an Rasulillah min awjihi iddah sihah." Telah diriwayatkan tasyahud dari Rasulullah, yaitu telah diriwayatkan sighah tasyahud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa bentuk yang sahih. Falam yuzkar fi syai'in minhu, tidak ada satupun riwayat itu yang menyebutkan bismillah wa billah itu di awalnya. Wala fi akhirih as'alullah al-jannah wa a'udzu billahi minan nar. Ya, jadi tidak ada diawali dengan bismillah atau diakhiri dengan ucapan tersebut. Jadi lafal tasyahud sebagaimana kita ketahui at-tahiyyatu lillah, dan akhir dari tasyahud atau akhir dari tasyahud dan salawat ya innaka hamidum majid atau sejenisnya. Jadi tidak ada tambahan-tambahan yang lain, kecuali setelah itu kita tambahkan doa. Ya, setelah membaca tasyahud kita berdoa. Nah, demikian. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu berlindung dari 4 perkara. At-thalits qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian yang ketiga, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, "I'lam anna al-ulama ikhtalafu fi wujubi shalawat 'ala an-nabi 'aqba at-tashahhud al-akhir fi shalah." Nah, ini mengenai masalah hukum shalawat. Apa hukum shalawat? Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan shalawat itu wajib, ya, pada tasyahud akhir. Dan kebanyakan mayoritas ulama mengatakan shalawat itu hukumnya wajib. Dan ini pendapat yang wajib untuk tasyahud akhir.
Adapun untuk tasyahud awal, sebagian ulama atau jumhur kebanyakan para ulama mengatakan tidak wajib. Hanya beberapa orang ulama di antara Ibnu Hazm, Nawawi, Asy-Syaukani dan beberapa ulama lainnya yang mengatakan wajib pada tasyahud awal sebagaimana wajibnya pada tasyahud akhir. Dan ini pendapat wajib. Ya, wajibnya tasyahud pada tasyahud awal itu sama seperti wajibnya tasyahud pada tasyahud akhir. Demikian juga salawat. Salawat pada tasyahud awal sama wajibnya seperti salawat pada tasyahud yang kedua sama wajibnya seperti tasyahud pada yang pertama. Yakni maksudnya adalah dibaca secara komplit, dibaca secara utuh. Karena ada sebagian orang yang salat ketika membaca salawat pada tasyahud yang pertama, mereka hanya mencukupkan dengan mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad, kemudian bangkit. Ini adalah pendapat mayoritas ulama-ulama Syafi'iyah. Maka dari itu di sekolah-sekolah biasanya diajari seperti itu. Tasyahud awal yang dibaca hanya Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagian bahkan mengatakan tidak wajib. Maka tidak wajib membaca salawat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mereka bangkit, tidak membaca salawat sama sekali. Nah, pendapat yang rajih adalah salawat pada tasyahud yang pertama itu sama wajibnya seperti salawat pada tasyahud yang kedua, yaitu dibaca secara utuh. Nah, hanya saja di sini Ibnu Hazm Az-Zahiri agak agak aneh sedikit. Dia mengatakan bahkan doa berlindung dari 4 perkara itu wajib juga pada tasyahud pertama sebagaimana pada tasyahud yang kedua. Dan ini kita katakan jumhur ulama tidak mengatakan seperti itu. Ya, jumhur ulama mengatakan doa itu tidak wajib pada tasyahud yang pertama. Nah, demikian itu kira-kira gambaran secara umum mengenai masalah ini. Nah, Al-Imam Nawawi mengatakan, "I'lam anna ulama ikhtalafu fi wujubi sholati 'ala nabi aqba tasyahud al-akhir fi shalah." Para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya salawat atas Nabi, ya, setelah tasyahud akhir di dalam salat. Dhahaba Abu Hanifah wa Malik rahimahumullah wal jamaahir ila annaha sunnah. Abu Hanifah, Malik dan jumhur ulama berpendapat itu sunnah. Walau surikat sahhat fi shalah. Kalau ditinggalkan salatnya tetap sah. Wa dhahaba Asy-Syafi'i wa Ahmad rahimahumullah ila annaha wajibah. Law turikat lam tasih shalah. Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat wajib dan jika ditinggalkan tidak sah salat. Dan riwayat ini, pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, wa huwa qaul Syafi'i. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Wa qad nasaba jama'atun asy-Syafi'iyyah fi hadza ila mukhalafatil ijma'. Dan sejumlah ulama menisbatkan al-Imam Syafi'i di dalam masalah ini diklaim bahwa Imam Syafi'i telah memiliki ijma'. Wala yasihha qauluhum. Namun klaim mereka itu enggak benar. Karena mazhab Syafi'i sebagaimana yang kita nukil tadi yang kita sampaikan tadi juga demikian. Ya wa rawahu anhu al-Baihaqi, terlebih lagi al-Baihaqi telah meriwayatkan pendapat itu dari Imam Syafi'i. Maksudnya adalah ada sebagian orang yang mengklaim al-Imam Syafi'i di dalam pendapat ini bersendiri, artinya enggak ada yang lainnya yang menyertai beliau yang mengatakan wajib. Ya bahkan beliau diklaim telah menyelisih ijma'. Namun ini ditolak oleh al-Imam Nawawi yang dia mengatakan bahkan sebelum beliau yaitu al-Imam Syafi'i juga berpendapat seperti itu. Wa fil istidlal li wujubiha khafa' wa ashabuna yahtajuna bi hadits Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu al-mazkur huna annahum qalu kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah. Dan pengambilan dalil tentang wajibnya salawat ini masih samar menurut sebagian ulama. Rekan-rekan kami berhujjah dengan hadis Abu Mas'ud al-Ansari. Ya bahwasanya para sahabat bertanya, "Kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah?" Bagaimana kami bersalawat atasmu wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "Qulu Allahumma shalli 'ala Muhammad." Bacalah Allahumma shalli 'ala Muhammad. Para ulama mengatakan wal amru lil wujub. Nabi mengatakan qulu, bacalah. Nah, ini adalah perintah.
Maka dari situ mereka mengambil wajibnya ya salawat ini di dalam salat. Nah, demikian. Wa hadzal qadar la yadhhar bihi. Namun ini hal ini belum jelas ya untuk menunjukkan wajibnya hal tersebut. Illa idza thumma ilaihi riwayat al-ukhra. Kecuali digabungkan dengan riwayat-riwayat yang lain ya, yaitu maksudnya adalah riwayat kaifa nusalli 'alaika idza nahnu shallaina 'alaika fi salatina. Bagaimana kami bersalawat atasmu wahai Rasulullah jika kami bersalawat atasmu di dalam salat-salat kami. Maka Rasulullah mengatakan qulu Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Nabi menyuruh kita membaca qulu Allahumma shalli ala Muhammad. Wa hadhihi ziyadah saya dan tambahan ya wa nahnu fi salatina dan kami sedang mengerjakan salat-salat kami. Ini merupakan tambahan yang sahih dan menunjukkan bahwa salat ini adalah salawat di dalam salat. Dan yang dimaksud oleh para sahabat, yang ditanyakan oleh para sahabat, bagaimana kami bersalawat atasmu wahai Rasulullah, yaitu di dalam salat, bukan di luar salat. Demikian kondisi. Demikian pula Abu Hatim dan Abu Abdullah di dalam sahihnya, yaitu maksudnya adalah Abu Hatim Ibn Hibban dan Abu Abdullah Al-Bukhari meriwayatkan dalam sebuah sahih mereka dari Abdullah bin Ubaid ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli lam yahmadillah wa lam yumajjidhu. Ia mengerjakan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki mengerjakan salat namun dia tidak memuji Allah dan tidak mengagungkannya. Walam yusalli ala nabi. Dan dia tidak bersalawat atas Nabi. Maka Rasulullah mengatakan ajjala hada. Orang ini terburu-buru. Tsumma da'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, kemudian berkata kepadanya, "Idza shalla ahadukum falyabda bihamdi rabbih wa sanani alaihi." Jika salah seorang dari kamu mengerjakan salat, hendaklah dia mulai dengan membaca hamdalah, yaitu membaca surat Al-Fatihah yang berisi puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah dia bersalawat atas Nabi yaitu atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal yad'u ma syaa. Kemudian setelah itu silakan dia berdoa apa yang dia inginkan. Setelah itu. Baik. Al-Imam Al-Hakim mengatakan hadza haditsun sahih ala syarti Muslim. Wa hadha al-haditsani wa in istamala ala ma la yajibu bil ijma' fa salati ala al-al wa dzurriyyah wa du'a fala yamtani al-ihtijaj bihima. Kedua hadis ini walaupun di dalamnya tidak ada perintah untuk bersalawat atas keluarga Ali Muhammad ya dan lain-lainnya, namun tidak menghalangi kita untuk berhujjah dengannya. Fa inal amru wujub, karena perintah itu kandungan asalnya adalah wajib. Fa idza kharaja ba'du ma yatanawalahu al-amru 'anil wujub bidalilin baqiyal baqi 'alal wujub. Dan kalaulah ada beberapa perkara yang tidak disebutkan di situ, namun yang disebutkan tetap hukumnya apa? Wajib. Yang disebutkan oleh Nabi di situ hukumnya tetap apa? Wajib. Nah demikian. Tapi sudah kita jelaskan bahwa di dalam riwayat yang lain ada juga perintah untuk ataupun lafal yang memerintahkan kita untuk bersalawat atas keluarga beliau dan atas Ibrahim dan seterusnya. Wal wajib inda ashabina. Ada pula yang mengatakan menurut Al-Imam, oleh karena itu ya Al-Imam Nawawi dan kebanyakan dari ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan yang wajib itu adalah as-salatu Allahumma shalli ala Muhammad, sampai di situ saja. Karena tidak ada lagi di sana perintah untuk bersalawat atas Ali Muhammad wa ala ali Muhammad kan begitu ya, wa kama baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu tidak ada. Kata mereka yang wajib itu adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu mereka mengatakan inilah kadar yang wajib. Adapun yang lainnya tidak wajib. Baik. Pemazada alaihi sunnah. Adapun yang lebih dari itu adalah sunnah. Walana wajhun syad yajibu salat alal walaysa bi syai'in. Nah di sana ada pendapat lain yang kami anggap syad, yaitu kami anggap ganjil, yaitu yang mengatakan wajib juga bersalawat atas maksudnya alu Muhammad. Dan ini bukanlah pendapat yang benar menurut beliau.
Ya, tetapi nanti akan kita jelaskan di sini bahwasanya salawat itu satu paket. Ya, seperti yang kita jelaskan siapa Ibnu Hazm Al-Zahiri, Syaukani dan ulama-ulama yang lainnya mengatakan salawat atas Nabi itu satu paket yang diajarkan oleh Nabi. Itulah yang dibaca ketika tasyahud kedua, tasyahud akhir, dan juga dibaca pada tasyahud awal. Wa qala al-Amir as-San'ani wa da'wa an-Nawawi wa ghayruhu al-ijma' al-anna as-salat 'ala al-mandubah ghairu musallamah. Nah, beliau mengatakan Al-Amir Al-San'ani, yaitu penulis kitab Subulus Salam. Al-Amir Al-San'ani itu penulis kitab Subulus Salam. Beliau mengatakan selain An-Nawawi tadi dan juga yang lainnya, adanya ijma bahwa salawat atas al-al, yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi wa ala ali Muhammad dan seterusnya itu adalah tidak wajib, mandub, ghairu musallamah, tidak bisa diterima. Bahkan kita katakan as-salatu alaihi la tatim wa la yakunu al-'abdu mutamassilan biha. Bahkan kita katakan orang yang memutusnya dan hanya mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad belum sempurna salawatnya. Dan dia hamba itu tidak termasuk hamba yang melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ya'tiya bihadzal lafzi an-nabawi, hingga dia membacakan lafal nabawi, yaitu sirah salawat nabawiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan di dalamnya apa? Penyebutan alu Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Li'annahu qala sa'il, karena di dalam riwayat tadi si penanya berkata dan bertanya, kaifa nusalli alaika, bagaimana kami bersalawat atas dirimu? Fa ajabahu bil kayfiyah annaha salat ala alaihi wa ala alihi. Nah, kemudian beliau menjelaskan kaifiyatnya, yaitu bersalawat atas beliau dan juga termasuk di dalamnya bersalawat atas keluarga beliau. Faman lam ya'ti bil al fama shalla alaihi bil kayfiyah allati amara biha. Dan barang siapa yang tidak membacanya secara utuh, berarti dia tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan dia dianggap belum bersalawat. Apa? Dia dianggap belum bersalawat, hingga dia mendatangkan lafaz itu secara utuh. Wa qad rajjaha Ibnu al-Arabi wujub as-salatu ala alaihi fi shalah. Nah, Ibnu al-Arabi di sini dia penulis Ahkamul Quran. Ya, Abu Bakar Ibnu al-Arabi, bukan Ibnu Arabi yang Wahdatul Wujud, bukan. Itu Ibnu Arabi Nakirah. Ini Ibnu Arabi Ma'rifah. Ya, sebagian para ulama yang membedakannya dengan mengatakan Ibnu Arabi Ma'rifah, Ibnu Arabi Nakirah. Kalau yang Nakirah itu yang sesat, bahkan dikafirkan. Ya, penulis kitab Futhul Qulub dan kitab-kitab sesat lainnya. Adapun yang ini Ibnu Arabi, Abu Bakar Ibnu Arabi, penulis kitab Ahkamul Quran. Beliau mengatakan warajjaha Ibnu Arabi wujub salat alaihi bisalam. Ibnu Arabi menulis dan merajihkan pendapat yang mewajibkan salawat ini di dalam salat. Beliau mengatakan as-salatu ala nabi fardun fil umri marratan bila khilaf. Bersalawat atas Nabi itu fardun. Hukumnya fardu. Sekali seumur hidup. Ya. Tanpa ada perselisihan di kalangan ulama. Artinya, ya, seorang muslim wajib bersalawat atas Nabi minimal sekali seumur hidup. Nah, demikian. Apabila memungkinkan tentunya. Fa amma fi shalah faqala Muhammad ibn al-Mawaz wa Syafi'i innaha fardhu. Adapun di dalam salat, maka Muhammad ibn al-Mawaz dan Syafi'i berpendapat wajib. Faman tarakaha batalat salatuhu. Barang siapa yang meninggalkannya, maka batallah salatnya. Yaitu tidak sah. Artinya dia harus mengulang. Artinya adalah bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu dan bisa melakukannya, sempat melakukannya. Jadi yang tidak mampu, tidak hafal dia, tidak tahu dia bersalawat, ya, ini gugur kewajiban atasnya, ya. Atau tidak punya kesempatan, misalnya dia sholat bersama imam tak sempat membaca salawat, imam keburu salam, maka ini juga termasuk orang yang ma'dzur. Namun bagi yang mampu hafal dan mampu ada kesempatan membacanya, namun dia secara sengaja tidak membacanya,
yaitu dia membaca tasyahud, ya, at-tahiyatulillah sampai assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum, assalamualaikum, sengaja dia tinggalkan salawat atas nabi ini, maka salatnya tidak sah. Batalat salatuh. Wa qala sa'irul ulama, adapun kebanyakan ulama mengatakan sunnah. Wa sahih ma qalahu Muhammad ibn al-Mawaz lil hadis sahih. Dan pendapat yang benar adalah pendapat Muhammad ibn al-Mawaz dan juga Imam Syafi'i, ya, bahwasanya hal itu fardu berdasarkan hadis sahih. Ya, inna Allah amarna an nusalli 'alaika. Kaifa nusalli 'alaika? Sesungguhnya Allah memerintahkan, ini riwayat ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kami untuk bersalawat atasmu. Fa kaifa nusalli 'alaika? Lalu bagaimana kami bersalawat atas dirimu? Fa'allama shalah wa waqtuha fata'ayyanna kaifiyatan wa waqtan. Lalu beliau mengajarkan salawat dan waktu mengucapkannya, maka jelaslah bagi kami, ya, fata'ayyanna, jelaslah bagi kita kaifiyatnya dan juga apa waktu membacanya. Kapan itu dibaca? Yaitu pada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an berkaitan dengan hal ini. Demikian pula beliau menegaskan di sini, penulis menegaskan waqad dhahaba ila al-wujubi aidan Syekhuna Al-Albani fi sifat salatin Nabi. Di antara ulama juga yang berpendapat wajib adalah guru kami yaitu Al-Albani, Syekhul Albani dan Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam sifat salat Nabi, ya, ini pun untuk kita kenal. Fa innahu dzakara tahta unwan wujub salat ala Nabi hadis Fudalah bin Ubaid alladhi dzakarahu An-Nawawi. Ya, beliau membawakan sebagai dalilnya, beliau menyebutkan di dalam judul wajibnya salawat atas Nabi, yaitu hadis, beliau menyebutkan hadis siapa? Fudalah bin Ubaid yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi pada penukilan perkataan beliau sebelumnya. Lalu beliau berkata, yaitu Al-Albani, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah wa Al-Hakim wa sahahahu wa wafaqahu Az-Zahabi. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau dan disetujui oleh Al-Imam Az-Zahabi. Yaitu hadis Fudalah bin Ubaid yang kita sebutkan sebelumnya. Itu yang dinukil oleh siapa? Al-Imam Nawawi, yaitu Rasulullah melihat seorang laki-laki mengerjakan salat tidak membaca salawat. Kemudian Nabi berkata kepadanya, ajjalah hadza, orang ini terburu-buru. Kemudian Nabi memanggilnya dan mengajarkan kepadanya salawat atau menyuruhnya untuk bersalawat. Wal yusalli ala nabi, hendaklah kamu bersalawat atas Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Baik, itu pendapat Syekh Al-Albani. Kemudian Syekh Al-Albani mengatakan, wa'lam anna hadzal hadis yadullu ala wujud salati alaihi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal tasyahhud lil amriyah. Ketahuilah bahwasanya hadis ini, yaitu hadis Fudalah bin Ubaid, menunjukkan wajibnya salawat di dalam tasyahud berdasarkan perintah Nabi. Wa qad dhahaba ila al-wujub al-Imam Syafi'i wa Ahmad fi akhir riwayatain anhu. Dan di antara ulama yang berpendapat wajib adalah Imam Syafi'i dan Ahmad, ya, dalam riwayat terakhir dari beliau. Jadi para ulama kadang-kadang ada riwayat pertama, ada qaulul jadid, ada qaulul qadim dan ada qaulul jadid. Itu yang maksud dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Nah, ulama-ulama lainnya juga demikian. Ada riwayat terdahulu dan ada riwayat yang terakhir. Nah, riwayat yang terakhir dari Ahmad adalah beliau mengatakan wajib. Wa sabaqahuma ilaihi jama'atun min as-sahabah wa ghairuhum. Dan pendapatnya telah didahului sebelumnya oleh jumlah sahabat dan ulama-ulama lainnya. Wa man nasaba asy-Syafi'iyya ila as-sujud, barang siapa yang menisbatkan menuduh al-Imam Syafi'i telah menyempal ataupun telah mengambil pendapat yang ganjil, ya, karena mengatakan wajib, fama ansaf, maka dia tidak bersikap benar atau bersikap insaf, tidak berlaku adil.
sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Faqih Al-Haytami di dalam Ad-Durr Al-Mandur fi Sholati wassalami ala sahibil maqamil mahmud. Nah, ini perkataan dari Al-Albani. Jadi beliau condong juga kepada pendapat yang mengatakan wajib. Jadi ini wajib dibaca pada tasyahud dan tidak cukup hanya membaca as-salat Allahumma shalli ala Muhammad, tapi membacanya secara utuh. Baik. Kemudian Rabi, yang ketiga, yang keempat, idza alimta hadza, jika engkau telah mengetahui hukumnya yaitu wajib, fa'lam anna sholata 'ala nabi la takhtassu bit-tasyahhudil akhir. Bahwa salawat atas nabi ini tidaklah khusus untuk tasyahud akhir saja, bal hiya masyru'atun fil awwali aidan. Bahkan juga wajib dibaca pada tasyahud awal. Ini sudah kita singgung di awal tadi ya. Wa huwa nafsul Imam Syafi'i fil faqala. Jadi ini merupakan nafs ya ucapan dari Al-Imam Syafi'i dalam Kitabul Beliau mengatakan at-tasyahhud fil ula wa tsaniyah lafzun wahidun la yakhtalif. Dan tasyahud pada tasyahud pertama dan kedua lafalnya satu tidak berbeda. Wa ma'na qauli at-tasyahhud was shalah 'ala nabi. Dan yang aku maksud dari perkataanku at-tasyahhud adalah tasyahud dan salawat. Itu satu paket, tasyahud dan salawat. La yujzihi ahaduhuma 'anil akhar. Tidak bisa hanya membaca tasyahud dan membaca salawat, atau membaca salawat saja tanpa tasyahud. Baik pada tasyahud pertama maupun tasyahud yang kedua. Nah, ini pernyataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Tapi sebagaimana yang antum juga ketahui dan sering dapatkan, bahwa mayoritas Syafi'iyah termasuk yang di Indonesia ini ya menyelisih perkataan dan pendapat Imam Syafi'i, dan itu banyak sekali ya di dalam masalah takziah kan gitu ya. Imam Syafi'i mengatakan seperti ini, mereka mengatakan yang lainnya ya dalam masalah niat, dan banyak lagi ya hal-hal dan perkara-perkara masalah-masalah di mana Al-Imam Syafi'i berpendapat seperti ini. Justru Syafi'iyah, maksud ulama-ulama Syafi'iyah ya orang-orang yang mengaku sebagai penganut mazhab Syafi'i justru mengambil pendapat yang lain, menyelisih imam mereka sendiri. Termasuk juga di dalam hal ini. Walaysa minas sunnah, kita lanjutkan ya. Jadi Imam Syafi'i berpendapat wajib, sementara Syafi'iyah mengatakan tidak wajib. Imam Syafi'i mengatakan wajib membaca tasyahud seperti lafal yang akhir atau tasyahud akhir. Ya, ulama lain mengatakan tidak, cukup yang pertama as-salatu ala nabi. Nah, jadi dalam hal ini mereka menyelisih Al-Imam Syafi'i. Walaysa minas sunnah, dan tidak benar itu hanya sunnah. Wala yakunul musalli munfidan lil amri nabawi. Dan orang yang salat belum melaksanakan perintah Nabi jika hanya mengatakan atau membaca Allahumma shalli ala Muhammad titik. Bal la budda min al-ityan bi ihdath sirah al-masru'ah. Namun dia harus membaca salah satu dari sirah salawat yang telah disyariatkan dan dinukil kepada kita ya. Sama persis antara tasyahud yang pertama maupun tasyahud yang kedua maupun tasyahud yang pertama. Hanya saja boleh misalnya dia membaca pada tasyahud yang pertama lafal tasyahud yang satu, kemudian lafal salawat yang lain. Kemudian pada tasyahud akhir dia membaca lafal tasyahud lain dan membaca lafal tasyahud salawat yang lain pula. Tapi harus seperti yang dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya pada tasyahud yang pertama dia membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini ini tasyahud pertama. Lalu pada tasyahud akhir dia membaca Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi dan seterusnya sampai akhir. Boleh? Jawabnya boleh. Baik, demikian. Tapi tidak cukup dia hanya membaca Allahumma shalli ala Muhammad, karena tidak ada sirah selawat seperti itu yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Enggak ada Nabi mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad titik. Tapi Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali kama shallaita ala Muhammad ya, dan seterusnya. Wa ala ali Muhammad ya, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya.
Baik, waqad qaddamna kalam al-Amir As-Sun'ani fi hadza, dan dalam hal ini kami telah menukil perkataan dari Al-Imam As-Sun'ani di dalam Subulus Salam. Bal dallat al-ahadits sahihah ala mashru'iyat ad-du'a aqaba tasyahhud. Bahkan telah ada datang atau hadis-hadis yang sahih telah menunjukkan pensyariatan doa setelah tasyahud awal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Kunna la nadri ma naqulu fi kulli rak'atayn, ghaira an nusabbih wa nukabbir wa nahmadu rabbana." Kami sebelumnya tidak tahu apa yang harus kami baca pada kulli rak'atayn, pada 2 rakaat ini. Selain bacaan tasbih, takbir dan tahmid. Wa inna Muhammadan 'allama fawatihal khair, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan pintu-pintu kebaikan dan khawatimnya. Khawatim maksudnya penutupnya. Ya. Beliau bersabda, "Idza qa'adtum fi kulli rak'atain," jika kamu duduk pada setiap 2 rakaat, itu maksudnya. Faqulu, maka bacalah At-tahiyyatu lillah wassalawat wassalamat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini sudah diganti ya. Jadi assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma liyatakhayyar min ad-du'a jalahu ilayhi. Kemudian dia pilih doa yang paling dia sukai. Nah, jadi ini hadis ini yang dipakai oleh Ibnu Hazm Al-Zahiri yang untuk mewajibkan ya doa ya setelah membaca tasyahud pada tiap-tiap tasyahud. Pada tiap-tiap tasyahud. Wa fil hadis masyru'iyat ad-du'a fi tasyahudil awal. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya doa pada tasyahud yang pertama. Walam ara man qala bihi min al-a'immah ghairu Ibnu Hazm wa shawabu ma'ah. Dan aku belum tidak mendapati ulama-ulama yang berpendapat seperti ini selain Ibnu Hazm, dan yang benar bersama beliau. Artinya pendapat beliau inilah yang benar, walaupun ulama-ulama sebelumnya tidak ada yang berpendapat seperti ini. Bagaimana kita katakan jumhur ulama berpendapat ini tidak wajib pada tasyahud yang pertama, yaitu doa setelah tasyahud dan selawat. Ya kan ada doa, yaitu kita pilih doa yang mana yang kita inginkan, ya. Kemudian kita melanjutkan rakaat yang ketiga dan seterusnya. Baik. Jadi yang berpendapat seperti itu hanyalah Ibnu Hazm Al-Zahiri, ya, dari kalangan ulama. Ini menurut pengetahuan dari Syekh Albani dan penulis. Dan memang sampai sekarang ini belum diketahui adanya ulama yang berpendapat selain itu, seperti itu selain Ibnu Hazm. Baik. Wa in kana huwa istadalla bil mutlaqah, walaupun beliau berdalil dengan hadis yang mutlak. Wa yumkin lil mukhalifin radduha bi nususin ukhra muqayyadah, dan mungkin juga dan sangat mungkin orang-orang yang berseberangan pendapat membantahnya dengan nas-nas lain yang muqayyadah, ya, yang lebih khusus. Amma hadzal hadis fa huwa fi nafsihi nafsun wadihun mufassirun. Ya, jadi adapun hadis ini, hadis yang kita sebutkan tadi dan ini yang digunakan juga oleh Al-Albani untuk mewajibkan hal itu adalah nas yang jelas, layak balut takyif dan tidak bisa dikhususkan. Nah, demikian. Baik, yang ala kulli hal ya, yang mengatakan wajib ada imamnya. Ya, ada ulama yang berpendapat seperti itu, ya, membaca doa setelah tasyahud dan salawat pada tasyahud pertama. Nah, demikian. Hanya saja di sini perlu Anda ketahui, dan ini tidak dicantumkan oleh penulis, Ibnu Hazm mengatakan batal salat jika tidak membacanya. Nah, ini yang muskilnya di situ. Nah, di sini tidak dicantumkan oleh penulis, ya, dan ini ya kita katakan kekeliruan, ya. Karena walaupun kita katakan wajib, ya, yaitu doa itu, namun kalau telah ditinggalkan, tidaklah sampai membatalkan salat, walaupun sengaja. Berbeda dengan tasyahud. Salawat, tasyahud dan salawat. Nah, demikian ikhwan-ikhwan. Fa'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Wal khamis, dan yang kelima,
Man ahdatsa qabla salam batalat salatuhu maktubatan kanat am ghairu maktubah. Barang siapa yang batal atau berhadas sebelum salam, yaitu sebelum salam pertama, bukan kedua ya. Barang siapa yang hadas ini hanya maksudnya adalah kentut, buang angin. Barang siapa yang berhadas sebelum mengucapkan salam pertama, ya, salam di sini maksudnya salam pertama, bukan salam kedua. Jadi kalau dia salam pertama sudah selesai lalu buang angin, belum lagi dia selesai mengucapkan salam kedua, ini salat sudah dianggap sah. Baik itu maka batal salatnya, baik salat maktubah maupun ghairu maktubah. Artinya salat wajib maupun salat sunnah. Ya, jadi kalau kita buang angin sebelum sempat mengucapkan salam, maka salat dianggap batal. Diulang dari awal. Baik. Dan ini mungkin antum sudah tahu. Karena Nabi mengatakan, ya, as-salat itu tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Tahrimnya buat kita haram melakukan apa-apa yang tidak boleh dilakukan di dalam salat itu, batasnya adalah takbir. Dan tahlil dia untuk halal apa-apa yang dilarang dalam salat itu dengan apa? Dengan taslim, dengan salam. Nah demikian. Jadi kalau seorang itu belum sempat salam lalu dia buang angin, maka dianggap salatnya batal. Ya, demikian pula pembatal wudu lainnya atau pembatal salat lainnya. Jika itu terjadi sebelum salam, maka batal salatnya. Misalnya apa? Dia tertidur sebelum salam. Ya, pingsan sebelum salam pingsan. Tapi begitu salam pertama dia jatuh pingsan, begitu selesai salam pertama dia tertidur, maka itu sudah sah salatnya. Paham? Nah demikian. Baik. Atau ya sebelum salam pertama dia berbicara dengan sengaja, ya maka ya batal salatnya. Nah, tapi kalau dia dia berbicara, ya berbicara maksudnya berbicara dengan orang lain ya. Nah, bukan ngeracau sendiri. Ya, nah, maka sah salatnya. Jadi ukurannya adalah apa? Salam. Nah, demikian. As-sadis yang ke-6 adalah min akhta'i ba'dal musallin, di antara kesalahan sebagian orang yang salat adalah fi'lut tawarruk fi sunnahiyah, yaitu melakukan tawarruk, duduk tawarruk pada salat 2 rakaat. Sunnahiyah maksudnya salat dua rakaat. Seperti salat fajar, salat Jumat, salat nafilah. Au tarkuhu fi rubaiyah atau thulathiyah fi tashahhudil akhir minha, atau meninggalkan tawarruk pada salat rubaiyah, thulathiyah pada tashahhud akhirnya. Nah, ini pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan tidak ada tawarruk. Ya. Imam Malik mengatakan tidak ada tawarruk. Jadi beliau mengatakan orang-orang yang mengikuti mazhab Maliki, itu bisa lihat nanti mungkin sebagian orang yang bermazhab Maliki, dia enggak ada tawarruknya. Ya. Baik 2 rakaat salatnya, 3 rakaat, 4 rakaat tetap dia apa? Istirahat. Ya istirahat. Nah demikian. Baik. Wa in kana fi'luhu wa tarkuhu ghairu mukhillin li sihhati, walaupun perbuatan ini dilakukan atau tidak dilakukan tidaklah sampai membatalkan salatnya. Walakin al-amal bis sunnah afdal. Hanya saja tidak dipungkiri lagi mengamalkan sunnah itu lebih afdal. Wa huwa ayyakuna tawarruk fi tashahhudil akhir fi thulathiyah wa aw rubaiyah, yaitu melakukan tawarruk, duduk tawarruk. Antum tahu duduk tawarruk? Ya, yaitu duduk tasyahud akhir pada salat-salat 4 rakaat. Ya. Nah, demikian. Yaitu melakukan duduk tawarruk ini hanya pada tasyahud akhir untuk salat yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Ala Allah yudayyiq man bijanibi minal musallin, dan ya kalau tidak bisa tawarruk maka janganlah dia membuat mengganggu ataupun membuat sempit, ya menghimpit, ya kita katakan di sini orang ada di kanan dan di kirinya. Artinya itu pun walaupun kita katakan duduk pada rakaat terakhir salat 3 dan 4 rakaat itu tawarruk, hanya saja kalau enggak memungkinkan maka jangan dia paksakan hingga menghimpit dan menyesatkan orang lain, mengganggu orang lain. Nah demikian ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nanti akan kita lanjutkan pada masalah-masalah yang lainnya pada pertemuan yang akan datang.
Nah, demikian saja. Jika ada pertanyaan, silakan. Ya. Ya. Ya, maksudnya adalah kalau dikatakan tasyahud, maka yang dimaksud adalah tasyahud bersama salawat, bukan tasyahud saja tanpa salawat. Itu maksudnya. Nah, ini maksud ya. Iya, maksudnya tasyahud dengan salawatnya. Jangan tasyahud saja tanpa salawat. Nah, demikian. Jadi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, beliau mengatakan, dan yang aku maksud di sini adalah tasyahud. Yang aku maksud dengan tasyahud adalah tasyahud tambah salawat. Nah, kadang-kadang para ulama hanya menyebutkan tasyahud, tapi maksudnya juga salawat. Paham? Nah, demikian. Ya. Mereka menyebutkan istilah tasyahud itu maksudnya juga salawat. Nah, baik. Ya. Ya. Terus? Assalamu ala Nabi. Salatnya sah. Ya, cuma ya tentunya amal-amal yang tidak didasari oleh ilmu banyak salahnya dan tentunya kurang. Ya, kurang sempurna salatnya begitu. Ya, karena tidak membaca apa yang diajarkan oleh Nabi begitu. Salah dia memang. Ya, cuma sah salatnya. Namun itu tadi kurang. Salatnya kurang. Ya. Kalau ya. Ini salat apa? Iya, berubah. Kita rubah duduknya kalau kita lupa. Iya, iya. Ya, lupa itu hukumnya, hukum lupa itu adalah hukum lupa itu berakhir dengan ingat. Maka Nabi mengatakan, "Falisalliha idza dzakaraha." Hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat gitu. Jadi hukum lupa itu batal dengan ingat. Ya, apabila kita ingat, maka harus diubah. Kalau enggak ingat juga sampai salam, ya udah selesai. Nah, kalau enggak ingat juga sampai salam dia duduk tawarruk kan. Nah, begitu assalamualaikum baru teringat, oh iya. Ya udah, enggak mungkin lagi dirubah lagi kan gitu. Habis salam dia dipirasnya enggak ada gunanya. Hah? Iya, enggak lah, salah. Iya. Jadi dia lupa kan begitu ya. Sebagian orang ada yang sudah istirahat tawaruk dia. Nanti ganti lagi istirahat lagi. Ragu-ragu dia. Ya. Ya, kalau pendapat fikih sebagaimana yang kita sebutkan tadi, nggak ada. Gitu. Ya, mereka juga nggak menyebutkan pendapat selain pendapat itu. Ya, cuma mereka tidak menyebutkan riwayat ini. Ya, tidak. Mereka secara mutlak saja bersalawat kan begitu ya, atau bertasyahud. Tidak menyinggung masalah ini, ya. Tidak menyinggung secara spesifik masalah ini. Ya, seperti buku-buku fikih yang kita baca dan kita temukan, kita teliti. Mereka hanya menyebutkan wajibnya apa? Tasyahud. Tapi tidak menyinggung ya bab ini secara spesifik. Ya.
Ibnu Hajar menyebutkannya di dalam di dalam Fathul Bari, dan beliau menyebutkan bahwa yang benar adalah assalamu ala nabi. Tapi kalau kita teliti buku-buku fikih lainnya atau buku-buku salat yang lainnya, kebanyakan dari mereka mencantumkan itu ya tanpa mengomentari. Nah, komentar ini kita nggak tahu apakah dia berpendapat seperti itu ya, atau ya pendapat yang telah disepakati oleh sahabat ya. Dan kalau dia berpendapat misalnya tetap dengan memakai lafal tersebut, maka ya pendapatnya itu batal dengan dengan adanya ijma' sahabat. Nah, demikian. Nah, itu dia. Ya. Jadi mayoritas ulama kebanyakan mereka tidak menyinggung masalah ini secara khusus, secara spesifik. Hanya beberapa ulama yang menyebutkannya, yang berani ya. Ya, mungkin ini masalah keterkaitan dengan mazhab. Ya, di dalam mazhab yang seperti itu, ya mereka tidak keluar dari apa yang telah ada dan digariskan di dalam mazhab. Ya, jarang menyelisihi mazhab, kan itu istilahnya. Jadi buku-buku fikih, kelemahan buku-buku fikih yang beredar ya dulu ya itu masih terikat dengan mazhab dan tidak keluar dari apa yang sudah jadi konsensus di dalam mazhab. Apa yang tidak dibahas tidak dibahasnya begitu. Ya tidak menutup kemungkinan. Cuma kita ambil pendapat yang rajih, yaitu mengatakan bahwasanya ini adalah ijma' dari sahabat, seperti yang diriwayatkan dari Atha ya, bahwasanya dia mengatakan mereka dahulu awalnya ketika Nabi masih hidup membaca assalamu alayka ayuhan nabi, dan ketika beliau wafat mereka mengucapkan assalamu ala nabi. Demikian. Jadi Atha mengabarkan ya demikian, dan tidak ada sahabat lain yang berpendapat selain itu. Nah, kalau ada pendapat lain, sahabat yang lain berpendapat selain itu, mungkin tidak akan menjadi ijma dan menjadi perselisihan yang menjadi kelapangan bagi umat. Kelapangan bagi umat maksudnya boleh yang ini, boleh yang itu. Namun sampai sejauh ini belum ada riwayat dari sahabat yang menyelisihinya. Nah, demikian. Ya, jadi ya, itulah dia yang rajih ya, bahwasanya yang rajih adalah dengan membaca as-salatu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Nabi tentunya assalamu alayka ayuhan nabi. Ya. Assalamu alayka ayuhan nabi. Ya, Nabi mengajarkan seperti ini. Ya. Nah, itu tadi kan kita jelaskan rawi adra bima rawa. Rawi itu lebih tahu apa yang diriwayatkannya. Ada beberapa kaidah yang kita gunakan di sini. Dan juga itu disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sifat Salat Nabi. Yang pertama adalah ar-rawi adra bima rawa. Perawi itu lebih tahu apa yang diriwayatkannya. Nah, yang mengganti itu adalah yang meriwayatkan hadis itu, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang kedua, ternyata bukan dari Ibnu Mas'ud seorang diri. Jadi ada riwayat-riwayat lain dari sahabat yang lain yang mengatakan juga seperti itu. Kemudian juga secara umum tabi'in meriwayatkan dari sahabat seperti itu. Mereka mengatakan bahwasanya dulu mereka para sahabat mengatakan seperti itu pada masa Rasulullah masih hidup. Nah, kemudian setelah beliau wafat, maka mereka menggantinya dengan lafaz tersebut. Dan tidak ada riwayat dari sahabat lainnya yang mengingkari hal itu. Dan yang mungkin yang bisa kita tambahkan bahwasanya ini merupakan pemahaman sahabat di dalam melaksanakan di dalam mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, demikian dalam mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu apa? Seperti tadi merubah dari assalamu alayka ya nabi menjadi assalamu ala nabi. Jadi ini pemahaman dari sahabat, dan pemahaman sahabat itu hujjah. Nah, apalagi yang menguatkan itu adalah tidak ada sampai sekarang ini ya. Jadi kita masih berpegang dengan riwayat ini karena tidak ada dari sahabat lain yang mengingkari hal ini. Dan ada riwayat secara mutlak yang mengeneralisir sahabat seluruhnya itu
membaca seperti itu gitu. Nah, kalau ada ya riwayat yang mengatakan bahwasanya ada sahabat yang mengingkari pendapat ini dan dia mengamalkan selain itu, nah ini bisa membatalkan ijma tersebut. Ya, dan jadi kelapangan bagi umat untuk mengamalkan salah satu dari keduanya. Nah, demikian itu kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidah di dalam masalah ini. Oleh karena itulah Al-Albani mengupas masalah ini di dalam sifat salat Nabi yang mungkin antum tidak temukan pembahasan ini di dalam buku-buku sifat salat yang lain seperti itu. Ana pernah menerjemahkan buku sifat salat Ibnu Utsaimin, ada lagi murid beliau atau siapa ya, buku sifat salat Bin Baz. Mereka tidak secara khusus berani mengungkap hal ini. Wallahu alam kenapa? Kita nggak tahu juga. Apa karena ikut alur dari buku-buku fikih Hambali ya yang tidak menyebutkannya kan begitu ya. Nah, wallahu alam, tapi yang jelas ya kalaupun ada perselisihan pendapat di kalangan ulama dan itu tidak mencuat secara jelas di permukaan ya. Yang jelas kita memilih pendapat yang rajih di dalam masalah ini ya, yaitu mengganti lafal salatu assalamu alayka ayuhan nabi dengan assalamu ala an-nabi. Nah, demikian. Ya. Ya, Al-Albani menyebutkan alasannya secara riwayat. Secara riwayat maksudnya riwayat yang sampai kepada kita dari sahabat maupun secara dirayat. Dirayat itu artinya isi dan kandungan dari hadis, ya. Penggantian lafal dari assalam dari domir khitab kepada domir ghaib itu ini mendukung ya mendukung makna yang sahih. Ya, ketika Nabi wafat mereka biasa memanggil Nabi dengan khitab. Khitab itu artinya panggilan dengan orang kedua ya. Panggilan orang kedua. Nah, setelah beliau wafat mereka menggantinya dengan panggilan orang ketiga. Nah, untuk menghilangkan kesan tawasul dengan Nabi. Nah, demikian. Tawasul dengan Nabi. Maka dari itu para sahabat dulu setelah Rasulullah wafat mereka tidak bertawasul dengan Nabi, tapi bertawasul dengan paman Nabi kan gitu ya, atau dengan sahabat yang lainnya. Nah, demikian. Jadi secara dirayah itu mendukung juga. Ya, maka Al-Albani mendukung pendapat ini ditinjau dari dua sisi, riwayat maupun dirayah. Nah, demikian. Itu tadi ya, kira-kira. Ya. Iya Pak Asep, itu nanti Pak. Enggak. Kok beda? Ya nanti itu masalahnya nanti akan dibahas ya sebentar lagi kapan di depan atau Selasa depan insyaallah masalah menggerak-gerakkan jari telunjuk ya. Nah, jadi itu juga berlaku kaifiyat tasyahud awal dan akhir itu sama. Itu intinya dari pernyataan Imam Syafi'i tadi bahwasanya selawat tasyahud dan selawat kaifiyat tasyahud dan selawat ya itu sama kecuali ya pada salat-salat yang 4 rakaat itu dibedakan cara duduknya. Ya, tasyahud awal istirahat, tasyahud akhir tawarruk. Nah, demikian. Adapun selain itu sama. Ya, selain itu sama. Menggerak-gerakkannya kan gitu. Melihat kepada jari. Nah, itu sama semua. Nah, demikian. Baik. Nah. Mengucapkan alhamdulillah setelah salam. Itu enggak ada. Nanti ada di sini juga dijelaskan beberapa kesalahan orang yang salat sudah salat. Ya. Yaitu membaca selain dari apa? Astagfirullah. Nah, demikian. Jadi walaupun kita katakan ada zikir-zikir yang banyak dari Nabi, tapi Nabi ketika menutup salatnya, Assalamualaikum warahmatullahi, maka beliau mengucapkan istighfar tiga kali. Dan ditanya oleh para ulama atau para tabi'in bagaimana itu istighfar, maka Sufyan Ats-Tsauri atau siapa itu perawi mengatakan yaitu bacalah astagfirullah 3 kali.
Jadi yang baca Astaghfirullahaladzim itu juga salah. Jadi yang baca Astaghfirullahaladzim dia salah, kan gitu ya. Apalagi yang baca selain itu. Yang benar adalah Astagfirullah. Nah, demikian. Nah itu dia. Jadi ditambah al-azim aja itu nggak ada maksud, nggak maksud ya. Walaupun istighfar itu banyak lafalnya ya, tapi Nabi membaca Astagfirullah. Alhamdulillah nggak ada itu riwayatnya dari Rasulullah. Itu dibaca setelah beliau membaca ya, Subhanallah, alhamdulillah. Oh ya nggak bisa. Itu sama saja tadi seperti Sayyidina dengan hadis, berdalil dengan hadis ya ana sayyidu waladi Adam. Jadi nggak tepat. Belum takbir ada yang hilang ya. Iya, belum takbir. Ya. Ya. Hadis dengan apa? Ya, gimana ya? Tadi kan saya bilang itu marfu'un, mauqufun lafzan, marfu'un hukman. Lafalnya mauquf tapi hukumnya marfu. Jadi ya itu sallu kama ra'aitumuni usalli juga begitu. Ya. Itu termasuk sallu kama ra'aitumuni usalli gitu. Nah, selama ijma ini enggak ada yang membatalkannya ya. Selama tidak ada riwayat dari sahabat yang berpendapat lain selain itu gitu. Jangan yang jadi ukuran di sini adalah pemahaman sahabat. Ya, Quran Sunnah dengan pemahaman sahabat. Nah, demikian. Iya. Nah, demikian. Nah. Ya, selama ya kita katakan selama enggak ada riwayat lain dari sahabat yang mengatakan selain itu begitu. Jadi itu tetap masuk sallu kama ra'aitumuni usalli. Iya. Iya, sahabat juga begitu. Makanya kita katakan itu termasuk dalam istilah ilmu hadis itu riwayat mauquf lafalnya ya, tapi marfu hukumnya. Nah, demikian. Marfu hukumnya. Ya. Wa ana awalul muslimin. Yang lebih sahih. Wa ana awalul muslimin itu yang lebih sahih. Itu mungkin untuk bisa baca di Sahih Kalimat Thayyib Ibnu Taimiyah yang ditasihih oleh ditahqiq oleh Syekh Albani. Lafal yang sahih adalah wa ana awalul muslimin. Allahu a'lam. Ya. Ya adalah kalau disebutkan Rasulullah maka kita harus bersalawat. Maka kalau tidak kita dihitung orang bakhil. Ya, banyak faedah salawat, ya, banyak faedah dari salawat. Nah, demikian. Iya. Badar. Itulah Badar itu enggak masuk hitungan. Antum mudah mengerti? Hah? Enggak ada selawat Badar itu, enggak ada selawat Nariyah, selawat Badar itu selawat-selawat yang bahkan itu tadi berlebih-lebihan dan mengandung syirik, mengandung lafal-lafal yang berbau syirik. Nah, demikian. Seperti apa namanya? Iya, jelas itu karangan manusia. Bertawasul dengan Nabi kan gitu ya.
Bertawassul dengan apa? Ahli Badar kan begitu. Ya, enggak boleh. Bertawassul dengan orang mati enggak boleh. Walaupun untuk bertawassul kepada Nabi ini ada ikhtilaf di kalangan ulama. Makanya kita katakan di dalam masalah fikih ya, kalau kita mau cari ikhtilaf, banyak sekali ikhtilaf. Ya, di dalam buku tajwid tulisan Asy-Syaukani kalau enggak salah. Antum tahu Asy-Syaukani pernah nulis buku tajwid. Nah, di situ ada atau Ahmad Syakir juga ya, beliau menyebutkan salawat bertawassul atas Nabi itu ma'tsur dari ulama salaf. Ya, pendapat maksudnya seperti Imam Ahmad dan sebagainya. Ma'tsur walaupun itu ma'tsur artinya diriwayatkan. Ya. Anggaplah ada riwayatnya, tapi yang jelas yang benar adalah tidak boleh bersalawat atas Nabi setelah beliau bertawassul atas kepada Nabi setelah beliau wafat. Nah, demikian. Walaupun ada pendapat ulama yang mengarah ke situ gitu. Tetap tidak boleh bertawassul kepada Nabi setelah beliau wafat. Jadi apa? Di kapan? Setelah sholat. Nah, kalau setelah sholat itu zikir-zikir dan doa-doa yang dibaca setelah sholat itu ada riwayatnya dan ada pengajarannya dari Nabi. Jadi nggak boleh ditambah-tambah. Misalnya doa Allahumma antas salam minkas salam, ya, tabaraka ya dzal jalali wal ikram, itu nggak boleh ditambah-tambah dengan lafal-lafal yang lain seperti sekarang ini. Seperti Allahumma antas salam minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, wa hayyina rabbana bis salam, wa adkhilna jannatan, apa-apa katanya gitu. Panjang. Seperti itu. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaihi, itu enggak ada itu. Ya, jadi yang diajarkan oleh Nabi ya adalah astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya, astagfirullah 3 kali kan gitu. Allahumma antas salam minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Nah, jadi itu enggak boleh ditambah-tambahi gitu. Nah, jadi itu termasuk iya, itu ada sighahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau itu setelah salat enggak boleh seperti itu. Tapi kalau di dalam banyak kesempatan yang tidak terikat dengan ibadah tertentu, misalnya kita beristighfar, kita katakan astagfirullahaladzim, ya silakan. Ya, kita salah kan gitu ya. Ya, kita melihat sesuatu yang terlihat sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak boleh dilihat. Ya, jadi termasuk zikir-zikir yang terkait dengan waktu dan tempat itu tidak boleh ditambah-tambahi dan tidak boleh dikurang-kurangi. Tapi kalau zikir bebas, artinya bebas itu maksudnya tidak ada kaitannya dengan tempat dan waktu. Zikir ya, Nabi beristighfar dalam sehari semalam tidak kurang dari berapa? 80 kali atau 100 kali ya. Nah, maka itu sifatnya bebas. Silakan antum berzikir untuk kesempatan ini astagfirullah gitu, untuk kesempatan ini astagfirullahaladzim gitu, atau istighfar yang lainnya itu silakan. Setelah sholat. Doa-doa apapun yang tidak akan kaitannya dengan tempat dan waktu silakan, asalkan maknanya betul kan begitu ya, maknanya betul. Ya, maka Nabi juga mengatakan untuk zikir-zikir yang bebas, Nabi berkata kepada para sahabat, "A'ridu alayya ruqakum." Tolong perlihatkan kepadaku ruqyah kalian. Artinya kalau ruqyah kan kadang-kadang kita minta kan banyak ya, enggak ada kaitannya dengan dengan lafal tertentu. Nah, tapi Nabi minta untuk diajukan kepada beliau lafal-lafalnya. Ya, kenapa? Untuk menghindari lafal yang syirik. Ya, Nabi mengatakan fa innahu la ba'sa birruqya ma lam takun syirkan. Karena tidak mengapa antum baca doa ruqyah selama tidak syirik. Jadi terutama bagi orang awam yang tidak mengerti, jadi ingin doanya bebas, bahasa Arab lagi kan. Kalau bahasa Indonesia mungkin dia ngerti lah ya. Dia minta apa kan begitu ya. Ya, tapi kalau dia enggak mengerti, maka dia tanya kepada yang mengerti. Kira-kira ini apa artinya Ustaz? Jangan-jangan ya Allah cepatkanlah matikan saya gitu, ada minta itu kan gitu ya. Dia kan nggak tahu kan gitu ya. Nah, jadi dia tanya kepada yang mengerti dan dia baca itu. Dan kalau nggak ada kaitannya dengan tempat dan waktu, silahkan dia baca apapun
doanya kan gitu ya. Nah, karena perintah untuk berdoa itu mutlak. Afdhalud doa addu'a wal ibadah. Afdhalul ibadah addu'a. Ada juga hadisnya dan sahih afdhalul ibadah addu'a. Doa ibadah yang paling utama adalah doa. Nah, itu hadisnya ada sahih. Ya. Ya. Dibawakan kepada doa pada waktu khutbah Jumat itu mutlak sifatnya. Doa apa saja silahkan. Tidak ada kaitannya dengan Nabi tidak mengkhususkannya dengan satu doa tertentu begitu. Nah, boleh. Sampai doa di dalam Quran juga boleh dipakai. Ada sebagian mengatakan tidak boleh doa dari Al-Quran di dalam khutbah karena mereka mengatakan itu adalah salat. Nah, dan salat di dalam salat tidak boleh. Kita katakan itu adalah kias yang salah. Ya, karena tidak secara mutlak itu dilarang berdoa dengan Al-Quran di dalam salat. Ya, misalnya ketika dia berdiri kan boleh membaca. Ya, nah demikian. Dia boleh membaca dan memilih doa-doa ayat-ayat yang berisi doa kan begitu ya di dalam salat ketika berdiri. Jadi kias itu adalah kias yang tidak benar. Artinya kias fasid. Baik. Jadi boleh silakan dia baca dalam khutbah doa dari Al-Quran juga boleh. Ya. Ya enggak lah, kita ulang lagi. Masa antum teruskan wudunya? Ya diulang lagi dari awal. Iya diulang. Ya. Ya itu sudah terhitung. Ya, sudah terhitung. Artinya kita tahu apa yang kita baca gitu ya. Bukan kata-kata dalam hati. Nah, demikian. Ya. Bagaimana mengucapkan salawat? Ya, nah ini bagus pertanyaannya. Ya, para ulama mengatakan cukup dengan membaca Allahumma shalli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam atau salawatullah alaihi wasallamuhu dan seterusnya. Tanpa harus membaca salawat yang ini secara komplit ya. Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sampai innaka Hamidum Majid. Tidak wajib. Nah, ya kecuali ada kelawangan kan gitu ya. Iya, maka bersalawatlah kata Nabi, salawat yang sifatnya mutlak. Nah demikian. Itu Allahumma shalli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisa. Cukup. Nah, seperti itu. Nah, demikian. Nah, antum bisa lihat di buku-buku ada penulisan Muhammad. Ya, adabnya adalah setiap kali menulis nama Nabi Muhammad, para ulama dahulu sampai sekarang selalu diiringi dengan doa salawat, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Berdoa setelah salat fardu itu boleh. Maksudnya selain dari rangkaian zikir-zikir dan doa-doa ya. Asalkan tidak rutin melakukannya. Nah, demikian. Tidak mengkhususkannya untuk tiap selesai salat fardu ya. Jadi kalau sekali-kali ataupun terkadang kita melakukannya karena ada hajat kan gitu ya. Ada doa. Silakan. Nah, demikian. Tapi kalau terus-menerus menjadi rutin seperti yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin, maka itu bisa jatuh pada bid'ah, yaitu pengkhususan doa sesudah salat fardu. Ya. Ya. Dia berulang mengatakan boleh. Itu boleh. Dan sebagian ulama juga menyantumkan itu di dalam tulisan-tulisan. Walaupun bagusnya kalau Al-Imam Syafi'i tidak menyantumkannya. Ya, beliau mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Gitu.
Tapi kalau di luar sholat dan tidak berkaitan dengan sholawat itu boleh. Ya, boleh. Ya, baik. Nah, demikianlah ikhwan ya pertemuan kita pada hari ini, malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lain itu. Lain. Sama sih.